Halo, selamat sore Indonesia. Disiarkan langsung dari studio Newsroom Kompas TV Menara Kompas Jakarta. Kompas Petang hadir bersama saya Yasir Neneama. Dan saya Cindy Permadi. Inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama, saudara, penggerebekan sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai tembakan peringatan. Di sekitar lokasi sengaja dipasang CCTV hingga HT agar bisa memonitor jika polisi datang. Sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang berada di tengah permukiman penduduk. Kedatangan petugas termonitor para pelaku karena sepanjang akses menuju lokasi dilengkapi CCTV hingga alat komunikasi HT. Polisi sempat meletuskan tembakan peringatan ke udara agar pelaku tidak melarikan diri. Adanya alat komunikasi ataupun HT sebagai pengawal ataupun penjaga tempat ini supaya tetap steril ataupun tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Dilengkapi juga dengan CCTV yang berada di 4 titik tempat ini begitu nyaman dan dikontrol oleh seorang bandar. Saudara, tim 9 Kejaksaan Agung kembali memeriksa ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang terjerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan korupsi. Febri keluar dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat siang, berbeda dengan pemeriksaan pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara. Kali ini Febri diperiksa dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Dari rutan KPK, ex-Jampitsus dibawa ke gudang Kejaksaan Agung Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya. Ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tiba di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat, saudara, menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung. Febri dibawa dari rutan KPK ke Kejaksaan Agung oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan setelah tim 9 melakukan sejumlah penggeledahan. Sebelumnya tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah rumah tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Don Rito di Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan hingga gudang. Di dalam penggeledahan ini, saudara, penyidik mencari sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Belakang tuh, Mbak? Oh, di belakang saya kurang tahu juga sih, Bapak. Ya, mau di apa lagi? Kalau pojok ini ruangan apa? Penggeledahan juga dilakukan oleh tim 9 Kejaksaan Agung di sebuah kantor di Jakarta Utara, saudara. Dalam penggeledahan ini penyidik mencari barang bukti tambahan untuk mengusut kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita sapa jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan juru kamera Junaidi Saputra. Ariel, selamat petang. Jadi bagaimana perkembangan pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah hari ini? Ya, sini sudah lebih dari 2 jam setibanya mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Kejaksaan Agung, yang dimana sebelumnya dilakukan pemindahan dari
rutan KPK menuju Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan, yang dimana hari ini sudah menggunakan rompi Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan. Dan selain itu juga bahwa informasi sementara yang kami dapatkan, pemeriksaan ini merupakan rangkaian dari setelah dilakukannya beberapa penggeledahan yang dilakukan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, yang dimana dalam hal ini juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pada beberapa waktu lalu. Dan selain itu juga memang terkait detail apa saja yang dilakukan untuk pemeriksaan hari ini belum dapat diinformasikan, namun nantinya kita akan tanyakan terkait dari hasil pemeriksaannya setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini. Memang Febri tiba pada pukul 1 siang, dan selain itu juga bahwa informasi yang kami terima sementara terkait penggeledahan yang dimana sebelumnya sudah ditemukan beberapa barang bukti, kemudian juga ada keterangan dari saksi-saksi yang dimana sebelumnya juga dilakukan penggeledahan di salah satu tersangka, ini adalah NH, yang dimana dalam hal ini sudah diperiksa oleh tim 9 sebanyak ada 9 saksi dalam pemeriksaan sebelumnya, yang dimana dalam hal ini juga Febri terlihat membawa dokumen yang dimana ini masih belum dapat dipastikan dokumen tersebut berisi apa. Selain itu juga dari kuasa hukum Febri mengatakan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan hari ini. Cindy. Ariel, tapi selain dari ex-Jampitsus, ada lagi kah yang juga diperiksa sebagai saksi ataupun tersangka? Ya Cindy, jika melihat bahwa ini kewenangan sepenuhnya yang dimiliki oleh tim 9, yang dimana jika kita melihat sebelumnya bahwa pemeriksaan sudah dilakukan setelah dilakukan penetapan tersangka terhadap NH, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang dimana dalam penggeledahan yang berada di kediaman NH, lalu kemudian juga sebelumnya juga ada di kediaman Don Rito, yang dimana dalam hal ini masih dilakukan pengembangan. Namun belum dipastikan siapa saja pemeriksaan yang akan dilakukan secara lanjutan, tetapi dari penyidik akan terus mendalami dari bukti-bukti yang ada, yang dimana memang jika kita melihat bahwa hingga saat ini bukti yang dimiliki adalah mulai dari barang bukti elektronik, kemudian juga dokumen-dokumen, hingga barang bukti lainnya seperti emas, hingga uang ratusan miliar rupiah, Cindy. Dan selain itu juga bahwa memang pemeriksaan ini masih dilakukan pada sekitar 1 siang tadi, di mana Febri sudah memasuki dari Kejaksaan Agung, dan kita tunggu Cindy terkait dengan update seperti apa dari hasil pemeriksaan hari ini. Cindy. Oke, kalau untuk Don Rito juga apakah Anda ada informasi apakah diperiksa hari ini atau sudah dijadwalkan dalam waktu dekat? Sementara untuk hari ini sendiri, Cindy, yang baru terlihat mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang dilakukan pemeriksaan, yang dimana ketiba sudah sekitar 1 siang tadi, dan hingga kini sudah lebih dari 2 jam Febri dilakukan pemeriksaan. Namun untuk Don Rito sendiri ini masih belum terlihat. Jika kita melihat pada beberapa waktu sebelumnya Don Rito sudah dilakukan pemeriksaan, lalu kemudian keluar satu nama tersangka, yakni adalah NH dari hasil pemeriksaan tersebut, dan dilakukan beberapa rangkaian penggeledahan oleh tim 9, dan tentunya hal inilah yang akan kita tunggu, Cindy, apakah memang ini nantinya akan ada pengembangan dari penggeledahan yang dilakukan oleh tim 9 terkait dari beberapa lokasi yang dilakukan oleh tim 9 terkait penggeledahan, kemudian juga pengembangan dari keterangan saksi-saksi sebelumnya, dan tentu saja nantinya akan dilakukan keterangan oleh dari Kejaksaan Agung terkait hasil pemeriksaan pada hari ini. Cindy. Jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan Junaidi Saputra, terima kasih atas laporan Anda. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi. Polda Metro Jaya membenarkan temuan ratusan senjata di gudang sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Polisi akan memanggil mantan ketua yayasan sekolah untuk menggali soal kepemilikan dan perizinan senjata. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polda Metro Jaya membenarkan temuan ratusan senjata di gudang sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Polisi akan memanggil mantan ketua yayasan sekolah untuk menggali soal kepemilikan dan perizinan senjata. Ada 4, ada pedang, ada amunisi. Iya gue kasih. Coba dicek segera ya bro ya. Senjatanya. Dari pemeriksaan polisi, Saudara, 995 pucuk senjata angin serta 1 pucuk senjata api jadi disita, Saudara, di mana dari pendalaman ini pemilik 1 pucuk senjata api sudah meninggal pada tahun 2020. Sementara itu, Saudara, untuk kepemilikan 995 senjata angin, polisi bilang disimpan oleh WD yang merupakan mantan ketua yayasan sekolah tersebut.
Polisi pun akan memanggil WD untuk memastikan izin kepemilikan serta surat impor ratusan senjata angin tersebut. Dari 996 pucuk yang diduga senjata tadi, kami sampaikan bahwa 995 pucuk merupakan senapan angin, bukan senjata api. Dan 1 pucuk merupakan senjata api jenis Franci SPAS 15 kaliber 12 GA. Pendalaman 1 pucuk diduga senjata api ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Saudara DS sudah meninggal dunia tahun 2020. Tetapi kenapa penyimpanan bukan kepada tempat yang semestinya, tetapi di dalam satu yayasan. Saudara IW merupakan dulu pengurus dari suatu yayasan, sehingga mungkin melihat menempatkan barang-barang tadi dalam satu gudang. Kita akan mengundang saudara IW dalam hal ini untuk memberikan keterangan, termasuk akan melakukan pendalaman terkait tentang asal-usul kepemilikan, perizinan, penguasaan, lokasi penyimpanan, dan tujuan penyimpanan. Sebelumnya, saudara, kuasa hukum pihak sekolah menjelaskan barang-barang tersebut ditemukan di ruang seorang ketua yayasan yang sudah dipecat pihak sekolah beberapa bulan sebelum penemuan. Pihak yayasan kemudian mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk mengusut temuan ratusan senjata tersebut secara menyeluruh. Karena ini ada senjata yang jumlahnya sangat banyak, nyaris 1000 senjata, maka kami ingin perkara ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan oleh karenanya kami meminta keseriusannya dan tindakannya segera, karena masih ada ruangan yang belum bisa kami buka. Kami berharap ruangan itu yang berbentuk seperti bunker agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk dibuka. Ini ruangan yang tertutup gitu ya. Yang kemudian dari ruangan itu coba tadi dibongkar oleh sekolah, dibuka oleh sekolah. Tapi kita dengan meminta pendampingan dari kepolisian. Dan kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan selalu mendampingi kami. Merespons temuan 995 senjata angin di sekolah, kuasa hukum WD sekaligus Dirut PT Lokta Karya Perbakin Al-Hadid Endar Putra tegaskan ratusan pucuk senjata air soft gun itu adalah milik perusahaan tersebut. Ia mengklaim senjata itu resmi dan berizin. Al-Hadid juga mengaku telah memperlihatkan surat izin tersebut ke polisi. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, saudara, kuasa hukum WD bilang semua airsoft gun beserta spare part adalah milik PT Lokta Karya Perbakin yang legal dan berizin. Airsoft gun tersebut adalah airsoft gun olahraga untuk kepentingan pelatihan dan pengembangan atlet muda untuk olahraga menembak. Tidak ada senjata api yang dimiliki oleh PT Lokta Karya Perbakin. Lebih lengkap mengenai temuan 995 pucuk senjata angin dan 1 pucuk senjata api di gudang sekolah di Jakarta Selatan ini, saudara. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juga juru kamera Bodia Vimala dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat petang, Jihan. Apakah polisi sejauh ini sudah menggali keterangan ataupun informasi dari mantan ketua yayasan sekolah yang berinisial WD untuk menjelaskan sebenarnya bagaimana soal temuan 900 lebih senjata ini? Ya, Yasir, pemanggilan dan juga penjadwalan untuk dimintai keterangan terhadap mantan ketua yayasan sekolah dengan inisial IWD memang sudah dilayangkan begitu ya oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan memang ini dilakukan untuk meminta keterangan
pasti seperti penggunaannya untuk apa dari senjata-senjata tersebut yang ditemukan, lebih dari 900 senjata, lalu juga legalitas serta keberadaan senjata tersebut di ruangannya. Sementara itu memang kami belum mendapatkan informasi terkait kapan pastinya IWD akan segera dijadwalkan pemanggilannya, atau di hari apa atau di tanggal berapa. Dan kalau hari ini memang tadi sudah dilakukan pemeriksaan, tepatnya ini kepada pihak pelapor ataupun pihak sekolah. Ada 2 orang yang memang tadi sudah dilakukan pemeriksaan. Salah satunya ini adalah kuasa hukum yayasan Hermawanto, dan juga ada staf ahli pembina yayasan Untung Sangaji, yang mana tadi kalau polisi dari Polres Jaksel ini memintai keterangan terkait kronologi penemuan 900 lebih senjata di ruangan mantan ketua yayasan tersebut. Lalu juga kalau dari inventaris pihak sekolah memang ini mencatat ada hampir menyentuh 1.000 senjata, lalu juga ditemukan dugaannya ini adalah narkotika dan juga puluhan CD porno. Ini juga sudah didalami oleh polisi, tadi sudah dimintai keterangan oleh Polres Jakarta Selatan kepada yang bersangkutan. Nah, memang sampai dengan saat ini pasti yang ditunggu adalah pendalaman kasus terkait dengan pemanggilan mantan ketua yayasan yang bersangkutan dengan inisial IWD. Jihan, kemudian dari informasi di lapangan, apa sebenarnya peruntukan dari ratusan senjata angin yang berada di sekolah ini? Ya, kalau peruntukannya memang tadi dari Kompas TV ini sempat menghubungi kuasa hukum dari mantan ketua yayasan sekolah swasta tersebut, Al-Hadid, selaku kuasa hukum ini memang mengatakan bahwa semua senjata, yakni termasuk airsoft gun, lalu juga ada spare parts-nya ini sudah berizin dan memiliki legalitas yang jelas. Disampaikan juga oleh Al-Hadid bahwa senjata-senjata tersebut ini milik PT Lokta Karya Perbakin, dan memang peruntukannya adalah untuk kepentingan ekstrakurikuler ataupun pelatihan atlet muda ataupun pengembangan pelatihan atlet muda di sekolah begitu ya. Namun memang sampai dengan saat ini pasti kami juga sedang menanyai pihak Polres Jakarta Selatan, yakni yang kabarnya sampai dengan saat ini sudah melibatkan tim laboratorium forensik atau Lab4 untuk menguji semua dari senjata-senjata temuan tersebut. Mari kita nantikan seperti apa nantinya update dari pemeriksaan Lab4 tersebut. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juga juru kamera Bodi Vimal atas informasinya dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kita ke informasi lain. Kematian mantan istri polisi Brigadir I menuai tanda tanya. Keluarga menduga korban tewas bukan akibat bunuh diri menggunakan senjata api. Dan gak ada, aku ketahui gak ada keluarga itu, aku mamanya gak ada dikasih tahu. Presiden. Kapan anakku diceraikan, aku tidak tahu dicerai. Kejanggalan yang dipertanyakan keluarga seperti temuan sejumlah luka pada tubuh korban. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan mengungkap lebam di tubuh korban bukan karena tanda kekerasan, melainkan lebam mayat. Hasil swab menunjukkan jejak tembakan hanya ditemukan pada tangan korban yang menandakan korban sendiri yang memegang senjata api. Memang bekas tembakan Pak, itu kan biasanya kan membus. Terus gimana Pak, dia pakai senapan itu, kenapa bisa ada di tangannya senapan itu? Terus pistol itu ya? Iya, nah itu senapan apa yang dipakai? Bagaimana dia belajar memakai itu? Kan dia orang awam, tidak tahu cara memakai. Setiap kami mau foto tidak dikasih, setiap mereka berbicara juga kami tidak boleh foto, tidak boleh merekam. Bekas cekikan waktu kita lakukan pemeriksaan saat itu tidak ada. Kalaupun mungkin ada perubahan-perubahan yang timbul itu biasanya secara fisiologis. Misalnya seperti lebam mayat, biru dia. Hasil swab terhadap kedua orang tersebut, termasuk korban, yang pertama untuk suami kami nyatakan negatif, tidak ada jejak tembakan sama sekali di tubuhnya. Yang kedua, untuk yang di
korban itu ada jejak yang berada di tangan sebelah kanan dan juga di sekitar leher. Saudara, penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus, masih dilakukan Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi kunci diperiksa. Kompas TV secara eksklusif mewawancarai salah satu supir ambulans yang membawa Sutrimo ke rumah sakit. Selengkapnya saudara, usai jeda, kami kembali. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus, masih dilakukan Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi kunci yang mengetahui peristiwa kematian tersebut sudah diperiksa. Kompas TV secara eksklusif mewawancarai salah satu supir ambulans yang membawa Sutrimo ke rumah sakit. 4 sosok yang mengantar jenazah Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah usai tak sadarkan diri di klinik kecantikan Morden menjadi saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Polisi sudah memeriksa beberapa pihak yang mengantar Sutrimo sebagai saksi kunci, yakni sopir ambulans dan seorang kerabat yang mengantar Sutrimo ke rumah sakit. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Andini Anissa secara eksklusif mewawancarai sopir ambulans yang pertama kali membawa Sutrimo dari klinik menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Halo, selamat pagi, dengan Mas Adit, betul? Iya, betul. Mas Adit, saya Tifal dari Kompas TV, Mas Adit. Saya mau konfirmasi soal Mas yang waktu itu bawa jenazah Pak Sutrimo yang di klinik kecantikan Kebayoran Baru, itu betul ya Mas ya? Mas Adit? Iya, betul. Oh, oke. Mas, boleh tahu dong Mas, waktu saat ngangkut bawa jenazahnya sebelum ke rumah sakit, itu kondisi waktu itu gimana ya Mas ya, tanggal 23 itu? Oh, lebih lanjutnya kalau ingin tahu jelasnya, ditanyakan saja Mas sama yang pihak yang berwajib, karena saya sudah memberi keterangan di sana sih Mas, cukup lengkap dan detail. Oh, berarti Mas memang udah diperiksa ya berarti waktu itu sama Polda ya? Sudah. Oke, waktu itu Mas barengan ngantar berapa? Ada 4 orang, katanya 4 orang itu siapa ya Mas ya kalau boleh tahu? Tenang saja Mas sama pihak yang berwajib, karena kan saya sudah memberi keterangan lengkap. Tapi memang kalau kondisi waktu itu betul Sutrimo kondisi mulut berbusa, betul ya Mas ya? Mas Adit? Ditutup. Dari informasi yang didapat Kompas TV, salah seorang pengantar Sutrimo sempat menuliskan kronologi kejadian lengkap kematian pegawai ex-Jampitsus. Keempat pria yang mengantar Sutrimo juga tidak lama berada di rumah sakit karena keluarga tidak meminta proses otopsi. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa juga mencoba menghubungi salah satu kerabat Sutrimo yang membuat kronologi kematian Sutrimo. Kompas TV juga mendapatkan satu data tentang formulir kronologis. Dalam formulir itu diterangkan, Febrio Adianto sebagai penanggung jawab Sutrimo saat ditemukan pertama kali, dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan informasi awal mengeluh sakit. Kemudian Febrio ini mendatangi Sutrimo di titik pertama saat ditemukan di kawasan salah satu lokasi klinik kecantikan kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluh sakit, tapi saat tiba sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan busa pada mulut dan hidung. Saya akan coba konfirmasi kepada Febrio apa yang menjadi perhatiannya saat Sutrimo ditemukan di klinik kecantikan itu sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit ini. Meninggalkan pesan suara. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1 karena nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Sebelumnya, jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia juga sempat mewawancarai pihak Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mengonfirmasi informasi terkait kronologi kejadian lengkap kematian pegawai ex-Jampitsus yang beredar di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut kronologi tersebut ditulis langsung oleh Febrio, kerabat Sutrimo. Karena memang tidak diminta oleh keluarga, maka kami tidak memberikan secara utuh. Jadi kalau secara medis kita sudah klarifikasi,
ada namanya luka lebam mayat. Mayat ini sudah mati atau meninggal mungkin sejam atau 2 jam sebelumnya. Kalau tertulis di dalam berita acara jam 6.39 yang ditandatangani oleh Febrio itu memang sudah ada keluhan oleh si pasien yang dirasakan. Itu apakah pihak rumah sakit yang menulis atau mungkin pihak pengantar yang mengisi sendiri? Jadi pengantarlah yang mengisi langsung. Atas nama Febrio memang tertulis. Tak hanya memeriksa saksi kunci, polisi juga sudah 2 kali melakukan olah TKP di klinik Morden. Sejumlah bukti juga sudah dikumpulkan penyidik saat olah TKP, salah satunya sebuah selimut berwarna hijau. Selimut ini berbeda dengan selimut yang digunakan saat Sutrimo dibawa ke rumah sakit. Kepada Kompas TV, pengacara Febri menolak untuk berkomentar atau menanggapi penyelidikan soal kasus kematian Sutrimo. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah Desa Lahar, Banyumas, Jawa Tengah bilang jika jenazah Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus, diantar oleh 4 orang ke desa. Saat jenazah diantar, tidak ada serah terima barang-barang milik korban seperti HP. Hanya KTP milik Sutrimo yang diserahkan. Kepala Desa Lahar juga menyebut tidak ada administrasi surat kematian yang diminta oleh pihak keluarga hingga saat ini. Yang 2 dari berseragam dari pihak ambulan, yang 2 berseragam jaket hijau tua, hijau daun lah itu, tapi bilang dari keamanan. Apakah ada barang-barang milik korban yang diserahkan, Pak, oleh pengantar itu? Menurut laporannya si Soib dari adik iparnya Sutrimo itu hanya KTP yang diserahkan. Berarti HP dan barang lain tidak, Pak? Tidak ada. Yang jadi sorotan hari ini, ex-Jampitsus Febri Adriansyah diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Ia dibawa dari rutan KPK menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung menggunakan rompi pink. Ia dibawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa dengan statusnya sebagai tersangka. Di tengah kasus penyelidikan kematian pegawai ex-Jampitsus Sutrimo, hari ini proses hukum terhadap kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga dilakukan Kejagung. Febri Adriansyah diperiksa oleh Kejagung terkait TPPU dan kasus korupsi. Lantas bagaimana pengusutan kematian pegawai ex-Jampitsus di tengah proses pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini? Kita terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum ex-Jampitsus Firman Wijaya dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Dengan Cindy di studio. Saya mau ke Pak Firman dulu. Pak Firman, kalau untuk hari ini materi yang digali dari klien Anda apa saja dari penyidik? Ya, tentu pastinya adalah sesuai dengan perkembangan penyidikan, masih seputar pendalaman saja ya. Belum ada hal-hal yang cukup signifikan. Tapi pastinya isu sentralnya sejauh mana ya emas, valuta asing atau benda-benda yang bernilai tinggi itu punya relevansi dan akurasi pembuktian dengan persoalan-persoalan yang tanda kutip ya yang dituduhkan kepada Pak Febri kan, mantan Jampitsus. Nah, sisi lain juga sebenarnya ini kan bagian yang hemat saya tentunya juga harus menghormati. Sisi lain Pak mantan Jampitsus tetap kooperatif, itu bisa kita saksikan hari ini. Namun pun demikian, tim penasihat hukum tentu berharap pihak penyidik memberikan kesempatan dan penghormatan terhadap hak yang dimiliki oleh Pak Febri ya untuk menguji ya validitas keabsahan penyidikan, penetapan tersangka, kemudian penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan termasuk otoritas kelembagaan mana yang punya wewenang. Nah tadi soal penggeledahan, ya. Oke, tadi terkait penggeledahan kan itu juga salah satu yang diuji. Tapi dari penggeledahan terakhir, Pak Firman, apa saja yang sebenarnya diambil oleh tim 9 Kejaksaan Agung?
Ya, kita belum mengetahui informasi ya, tapi kami belum lihat ada perkembangan yang signifikan kaitan itu. Tapi yang pasti mungkin saja pihak penyidik Kejaksaan Agung perlu memastikan prudensial secara hati-hati karena standar kewenangan yang sedang kami uji itu juga menjadi perhatian dari penyidik Kejaksaan Agung. Oke, Mas Usman, hari ini ex-Jampitsus akhirnya juga ditampilkan ke publik menggunakan rompi pink. Kalau menurut Anda sebenarnya ini sudah cukup juga kah untuk menjawab keraguan publik soal transparansi penanganan kasus? Mas Usman, bisa dengar suara Cindy di studio? Oke, kami coba perbaikan lagi sambungan komunikasi dengan Usman Hamid. Kalau gitu, Pak Firman, saya mau tanya lagi, tapi kalau untuk penegasan, tapi sebenarnya kasus yang didalami oleh penyidik hari ini itu kasus yang mana, sprindik yang mana, Pak? Ya, sebenarnya penyidik juga masih melakukan klarifikasi, ya, konfirmasi, ya, walaupun memang pendampingan juga dilakukan oleh Pak Feby Diansah dan Pak Farizi, tapi yang terinformasi sebenarnya belum ada perkembangan lebih jauh ya, kaitan dengan pemeriksaan. Setidaknya menurut hemat saya kaitan, tentu saja pasti akan ada klarifikasi menyangkut emas, uang tunai, valuta asing, apalagi itu ya, dokumen, termasuk lokasi usaha yang diinformasikan beberapa media. Ini kan pasti sedang dicari, sedang dibangun. Ada tidak keterhubungannya? Karena ini penting dalam pendekatan causal layer, ya, hubungan sebab akibat, termasuk apa tindak pidana asal dan termasuk apa tindak pidana hasil kejahatan. Ada relasi nggak ini semua? Atau justru malah belum menunjukkan ada clearness, ya, ada keterhubungan yang jelas. Nah, Pak Firman, di tengah kasus penyelidikan ini atau penyidikan ini juga sebenarnya ada salah satu saksi yang sampai mengajukan perlindungan ke LPSK. Anda merasa juga bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan klien Anda sampai seorang saksi harus mengajukan perlindungan dari LPSK? Begini, Mbak, kalau kaitan dengan kelembagaan lembaga perlindungan saksi LPSK, ya, sebenarnya di dalam beberapa konvensi itu sebenarnya dalam kaitan hal ini biasa. Tetapi yang penting pasti akan ada urgensinya untuk memberikan perlindungan. Hanya persoalannya perlindungan terhadap apa? Yang pasti setiap saksi atau pelaku jika meminta perlindungan ada dua positioningnya biasanya. Dia inner circle, ya, dari sebuah kegiatan tertentu, ya, atau insider information. Nah, dua itu. Namun pun demikian tidak semua. Yang mendapatkan posisi itu kemudian bisa memberikan informasi. Nah, persoalannya informasi apa, signifikannya seperti apa, itu yang kita tidak tahu. Dan sampai hari ini sepi-sepi saja itu. Saya juga mau coba ke Mas Usman. Mas Usman bisa dengar suara Cindy, Mas Usman? Mas Usman Hamid bisa dengar suara Cindy di studio? Tampaknya masih belum terhubung. Nanti kita coba lagi. Pak Firman, yang juga sekarang jadi sorotan publik di luar kasus dugaan korupsi dan TPPU-nya juga adalah soal kematian ex-Karungga dari Pak Febri Ardiansyah, Pak Sutrimo. Klien Anda pernah diminta keterangan juga tidak soal ini? Belum ada dan tidak pernah. Sampai saat ini tidak ada keterangan. Hanya kaitan dengan konfirmasi, ya, posisi almarhum itu sebagai pribadi, sebagai kuasa hukum dan mestinya keluarga, ya, menyampaikan duka yang mendalam gitu, ya. Namun pada sisi ini belum ada pemeriksaan atau permintaan keterangan kaitan dengan kematian Bapak Sutrimo. Berarti polisi belum pernah meminta konfirmasi secara langsung? Belum pernah ada. Tapi kalau respon dari klien Anda terkait kematian Pak Sutrimo yang akhirnya sama publik dikait-kaitkan juga dengan ex-Jampitsus, bagaimana? Ya, baik. Soal mengkait itu kan, ya, itu silakan saja. Tetapi kan semuanya tentu harus proporsional dan jangan sampai kemudian mengarah pada hal-hal yang sifatnya tendensius. Tapi ada klarifikasi dari pihak keluarga kalau tidak salah soal status posisi almarhum itu sebenarnya bukan Karungga. Jadi ini bagian dari klarifikasi, bukan kepala rumah tangga.
Nah, beliau hanya bertugas membersihkan saja rumah dan sebagainya. Dan ada jeda-jeda waktu almarhum itu bekerja di situ, jadi tidak tetap sifatnya. Begitu. Tapi klien Anda kenal langsung dengan Pak Sutrimo? Saya sejauh ini memang belum pernah menanyakan itu. Nah, kita konsentrasi sementara ini kepada kasus yang sekarang dihadapi oleh beliau. Utamanya kaitan dengan tuduhan adanya tindak pidana TPPU yang tadi saya sampaikan. Ini kalau kaitan dengan TPPU ini kan delik hasil prosedur crime. Apakah benda-benda yang bernilai tinggi itu ada hubungannya dengan tindak pidana apa yang dilakukan beliau? Kan sampai hari ini kan belum jelas juga. Nah, ini yang ya, tapi klien kami kan tetap kooperatif dan juga menunjukkan selama ini ada keraguan terhadap perlakuan beliau tidak menggunakan apa itu rompi dan borgol, tapi sesungguhnya di dalam ketentuan KUHP yang baru 91 kita memang atau penyidik khususnya siapapun itu di dalam hukum acara pidana tidak boleh menimbulkan prasangka presumption of guilty. Jadi jangan sampai menimbulkan. Itu sebenarnya justru pada hukum acara pidana yang baru ini hal-hal semacam itu memang justru dihindari. Mungkin pembentuk undang-undang ya termasuk saya melihat bahwa itu punya lebih banyak efek negatifnya, sementara orang itu kan belum tentu berlaku. Kira-kira begitu. Pak Firman, dari klien Anda juga sudah mantap akan mengajukan pra-peradilan. Yang sejauh ini disiapkan gimana? Dan seberapa yakin pra-peradilan itu akan mulus bagi kubu Anda? Ya sebenarnya yang saya sudah sampaikan di dalam beberapa pemberitaan, tentunya tidak mungkin kami menggunakan argumen-argumen atau alasan-alasan yang imajiner, alasan-alasan yang nggak bisa diprediksi. Kami justru berangkat dari apa yang saya sampaikan. Ini yang penting ya Mbak, yang saya perlu sampaikan dari dokumen-dokumen yang ada. Kami melihat sebenarnya kan setiap proses penyidikan itu harus dimulai dengan due process. Due process itu atau proses yang benar. Benar apanya? Formal due process. Formalitasnya harus diproses, apalagi substantifnya. Nah, setelah kami mempelajari dokumen, saya melihat beberapa dokumen. Ada yang paling penting pertama, bagaimana seseorang ya bisa dikenai status tersangka oleh dua lembaga ya menyangkut satu perbuatan yang sama. Itu tidak ada rezim semacam itu ya, justru malah menimbulkan ya prejudice yang melampaui batas. Berarti kalau menurut Anda itu ada kesalahan di situ, ada kejanggalan di situ. Anda meyakini kalau pra-peradilan ini nanti akan dikabulkan oleh hakim? Jadi saya menanggapinya begini. Kemarin kan ada dari mantan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, ya beliau mantan jaksa agung juga, jaksa agung muda, dan petinggi di KPK mengatakan, nah itu kan salah typo error, salah ketik dan sebagainya. Bagaimana mungkin ini salah ketik jika dokumennya berlembar-lembar? Bahkan ini mengarah pada misjudgment by official. Itu yang dilarang di dalam KUHP, termasuk KUHP yang baru. Baik. Nah, ini yang menurut saya, ini bukan soal keyakinan, tapi ini ada fakta seperti itu. Kami serahkanlah kepada majelis hakim untuk menilainya itu. Baik. Pak Firman Wijaya, Kuasa Hukum Febri Ardiansyah, terima kasih. Tadi kami juga sudah mencoba menghubungi Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, tapi ada gangguan komunikasi. Terima kasih Pak Firman, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih, sehat selalu. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi kebakaran besar melanda wilayah Najran, Arab Saudi setelah kelompok Houthi dari Yaman melancarkan serangan rudal dan drone yang menargetkan fasilitas militer. Ya Allah, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. You are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 1. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow. مذاکرات با عمان هست
متمرکز بر Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Kebakaran besar melanda wilayah Najran, Arab Saudi, saudara, setelah kelompok Houthi dari Yaman melancarkan serangan rudal dan juga drone yang menargetkan fasilitas militer. Ya Allah, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Serangan ini dilaporkan memicu kobaran api hebat di fasilitas militer dan terjadi hanya beberapa hari setelah serangan drone lain yang merusak radar utama di Bandara Regional Najran yang sempat melumpuhkan operasional penerbangan. Militer Arab Saudi sebelumnya telah memperingatkan adanya potensi serangan terkoordinasi terhadap infrastruktur penting seperti kilang minyak, pelabuhan, dan juga bandara. Serangan Houthi juga menyasar militer Yaman di Provinsi Hadramut. Ledakan hebat dipicu oleh hantaman proyektil Houthi yang mengenai barak militer serta gudang penyimpanan senjata di dalam kamp. قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثانية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi dengan Iran berjalan sangat baik dan hasilnya akan diketahui dalam 48 jam. Di sisi lain, Presiden Iran menegaskan bahwa rakyat dan militer Iran memiliki ketahanan baja melawan Amerika Serikat. Ketegangan militer antara Washington dan Teheran mendadak bergeser ke meja diplomasi yang penuh misteri. Setelah Presiden AS Donald Trump mengklaim negosiasi dengan Iran berjalan dengan sangat baik dan hasilnya akan diketahui dalam 48 jam. Pernyataan ini keluar di tengah teka-teki penundaan serangan militer masif Amerika Serikat ke wilayah Iran. Serangan yang sedianya diluncurkan diklaim telah dibatalkan secara pihak oleh Trump dengan kembali mengklaim Iran minta agar tidak ada serangan. Progress has been made. And they called me and they said, please, let's talk. They want to talk. The funny thing is they never mention that. They always say, we're not talking. But they called. They want to talk. We've been talking. They want to make a deal. They do not want to be hit. This was the biggest hit since World War II, as I've said. They did not, and they saw it happening. Namun narasi yang memposisikan Iran tunduk tersebut langsung dibantah keras oleh Teheran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa rakyat dan militer Iran memiliki ketahanan baja. Mereka mampu menahan strategi tekanan maksimum atau maximum pressure yang diterapkan Gedung Putih selama perang berlangsung. اینا انتظار داشتن سقوط کنه کشور. به خاطر همین فشارهایی که آوردن. و این در طول سالها اتفاق افتاده. به این دولت و اون دولت هم زیاد ربطی نداشته. اینا این فشار رو می آوردن و اقتصاد ما رو روز به روز در محاق قرار میدن با مشکل مواجه میکنن. Diplomasi di bawah bayang-bayang serangan militer. Washington menuntut kepatuhan, namun Teheran menolak untuk runtuh. Proses perdamaian AS Iran tampaknya masih jauh dari selesai. Amerika Serikat mengklaim menghentikan serangannya sementara ke Iran. Presiden Donald Trump menyebut Iran memohon pembatalan serangan tersebut, saudara. Namun Presiden Iran Pezeshkian justru menegaskan negaranya kebal terhadap tekanan maksimum dari Amerika Serikat. Untuk membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik meja perundingan ini, kita bahas bersama dengan pengamat militer dari CIDE, Mas Anton Ali Abbas, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Anton. Selamat petang, Mas Yasser. Kita sering mendengar lontaran ataupun klaim-klaim yang disampaikan oleh Donald Trump gitu. Tapi kali ini Trump mengklaim bahwa Iran yang memohon agar serangan ini dibatalkan. Menurut Anda, apakah ini bagian dari strategi atau hanya sekedar gertakan politik Trump saja? Ya, terima kasih Mas Yasser. Pertama, memang kita harus cermati dan lihat dengan skeptis apa
yang disampaikan oleh Trump. Kenapa? Karena memang ini adalah langgamnya Trump gitu. Trump ini memang kalau orang seringkali bilangnya nggak bisa dipercaya karena omongannya kemudian nggak terjadi. Ada pattern yang kemudian kita bisa lihat sebelumnya. Pada bulan April misalnya Trump berjanji akan menghancurkan peradaban Iran, kemudian justru 48 jam kemudian dia menerapkan gencatan senjata. Itu satu. Kedua, pada bulan Mei dan Juni dia sudah bilang bahwa ini kesepakatan damai sudah dikunci, sudah oke, tapi kenyataannya apa? Nggak terjadi. Bahkan di bulan Juni justru perang terjadi di bulan Juli gitu. Jadi apa yang kita bisa lihat bahwa ya kali ini ya udah tunggu aja lah, nanti bisa jadi ntar bisa belok lagi. Kenapa demikian? Karena Trump memang lagi mencari cara bagaimana dia harus keluar dari perang ini. Ini yang membuat dia rumit. Kenapa? Karena apalagi kalau kita baca laporan dari Washington Post misalnya, hubungan antara dia dengan Pete Hegseth, Menteri Perangnya ini lagi nggak harmonis. Terkait apa? Terkait stok peluru ini, strike misil ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana posisi Amerika kali ini itu tidak diuntungkan. Itu jadi jadi Trump dalam hal ini, dia memang mencoba untuk mengendalikan retorika. Sementara Iran dalam hal lain dia mencoba mengendalikan narasi. Itulah kenapa yang ditunjukkan oleh dari pihak Iran ketika Amerika bersuara apa, nggak lama kemudian Iran akan bersuara untuk mementahkan itu. Ini jadi memang harus kita lihat, harus kita cermati bahwa ya di satu sisi aksi saling tekan gitu ya, aksi saling bluffing ini memang dilakukan oleh dua pihak. Tapi di sisi lain, tapi di sisi lain bahwa realnya kayak apa ya ini bahwa ada upaya negosiasi yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya lewat Oman, lewat mediator-mediator yang lain, menukar ide bagaimana kemudian mereka mencari ya jalan keluar untuk sementara. Tapi di sisi lain kalau untuk bertemu secara langsung gitu ya seperti sebelumnya gitu, ini kayaknya lebih sulit. Apalagi tenggat deadline ini kan sudah makin mendekati. Ini tanggal 16 Agustus ya, Bas Yaser ya. Gitu. Jadi kita masih akan menunggu. Saya sih nggak yakin bahwa kemudian 16 Agustus ini akan seal semua dari 12 poin itu kemudian sudah ada turunan, ya saya juga nggak yakin. Jadi mungkin ada parsial, ada yang terbatas bisa disepakati misalnya terkait Selat Hormuz gitu. Tapi kalau untuk yang lain apalagi soal nuklir ini kayaknya masih panjang, Mas. Masih panjang, apalagi tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Anton, apa yang terus disampaikan oleh Trump ini sebenarnya bagian dari upaya exit strategis dari Trump untuk keluar dari perang ini. Kalau dari Mas Anton sendiri melihatnya apakah ini juga bisa kita kaitkan dengan Trump yang dalam detik-detik terakhir menyatakan bahwa menghentikan sementara serangan ke Iran. Apakah ini bisa kita kaitkan bahwa ternyata memang militer Amerika Serikat sendiri belum siap betul untuk perang jangka panjang? Ya, kemarin itu memang mereka melakukan persiapan gitu ya, persiapan yang melawan serangan. Tapi kan kemudian ini negara sekutunya yang berada di kawasan itu kan yang meminta Trump untuk tidak melanjutkan. Ini ada telepon dari Arab Saudi gitu. Jadi dia meminta untuk tidak diteruskan rencana itu. Itulah kenapa kemudian Trump menunda sementara itu rencana untuk aksi serang itu. Selain dari sejumlah laporan itu menyebutkan bahwa kondisi saat ini stok misalnya mereka terutama juga Intercept, Patriot dan lain-lain ini mengalami penurunan secara drastis. Sementara untuk produksinya membutuhkan waktu. Jadi memang mau tidak mau ini adalah pilihan yang paling rasional yang mungkin bisa dilakukan oleh Trump. Itu satu. Kedua, dan karena ini diminta oleh pihak lain, setidaknya muka dia itu gitu, jadi mukanya Trump itu cukup bisa dijaga. Kenapa? Karena kan perang ini karena dia yang mau gitu, bukan negara-negara teluk yang mengundang gitu. Jadi ini adalah cara ya, setidaknya inilah untuk menjaga mukanya lah, tidak terlalu kehilangan. Meskipun di sisi lain kalau kita lihat Presiden Iran Pezeshkian sendiri menyatakan bahwa Iran sendiri sebenarnya kebal terhadap tekanan maksimum dari Amerika Serikat. Pertanyaannya sebenarnya kalau Mas Anton sendiri melihat seberapa kuat kesiapan militer Iran menghadapi hantaman Amerika Serikat ini? Nah, ini justru yang menarik bahwa jeda gitu. Jadi ada pause yang selama ini terjadi itu ternyata digunakan oleh Iran itu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Bahkan misalnya untuk produksi munisi lalu drone itu dianggap itu jauh lebih banyak dilakukan pada jeda ini, sehingga ada improvement ketika kita bicara tentang serangan, dan itu sudah ditunjukkan oleh Iran. Bahkan Iran terakhir ketika melakukan serangan ke Yordan kan itu bukan dalam konteks serangan balasan, tapi dia melakukan serangan pendahuluan. Ini yang menjadi menarik bahwa Iran kemudian kali ini itu jauh lebih pede untuk menantang Amerika Serikat. Jadi padahal kita tahu pada awalnya Iran itu kan posisinya kecil, posisinya lemah, Amerika yang kuat. Tapi kali ini
kerentanan di kawasan itu ternyata menjadi faktor penentu yang juga ikut meningkatkan posisi tawarnya Iran, Mas Yasser. Karena kalau kita lihat di daerah kawasan ini, kalau Iran juga punya proksi begitu, karena Houthi juga terus melancarkan serangan. Memang belum ada konfirmasi secara langsung apakah serangan ini ada kaitannya dengan Iran. Tapi Anda melihatnya seperti apa nih proksi dari Iran dan juga sekutu Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah ini? Ya, pertama memang kalau cerita Houthi, bahwa Houthi dengan Iran itu punya hubungan, iya, satu. Kedua, tapi dalam konteks ini, itu Houthi gitu ya, serangan yang dilakukan Houthi itu cenderung gitu ya, mencoba ingin digambarkan independen. Dan Iran sendiri memang juga terkesan menerapkan prinsip plausible deniability. Jadi dia mau bisa cuci tangan. Houthi saya gitu. Jadi walaupun itu persenjataan Houthi itu banyak disuplai oleh Iran, tapi Iran merasa bahwa ini adalah peperangan yang berbeda karena dari awal yang kita maksudkan waktu itu penghentian semua front itu kan lebih banyak pada isu Lebanon. Beda dengan Houthi, apalagi Houthi dengan Arab Saudi, kan ini Arab Saudi yang memancing duluan gitu. Jadi ini memang sejauh ini ketika tentang Houthi ini bisa jadi kemudian kalaupun nanti MOU Burgenstock ini bisa berlanjut, tapi cerita tentang Houthi versus Arab Saudi ini adalah episode yang terpisah, Mas Yasser. Oke, ini yang betul-betul harus kita cermati ya, bagaimana perang dan juga eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Saya kembali ke berbicara soal negosiasi. Trump terakhir bilang bahwa hasil negosiasi akan keluar dalam dua hari ke depan, 48 jam. Kalau bacaan Anda, hemat Anda, apakah tenggat waktu ini nyata betul atau hanya taktik dari Amerika Serikat, terutama Trump, untuk kembali lagi mencari exit strategis baru dari perang ini? Kalau dari informasi dan laporan yang saya baca, sejauh ini yang ada progres adalah negosiasi Iran dengan Oman terkait Selat Hormuz ya. Gitu. Jadi bagaimana mereka ingin membangun koridor tengah. Jadi ini yang sejauh ini yang ada ada kemajuan, ada progres. Walaupun juga misalnya mediator yang lain, Pakistan, Qatar juga ikut mendorong dari 12 poin ini, apakah ada lagi poin-poin yang lain. Karena saya pikir gitu ya, dugaan saya sejauh ini, satu, Hormuz mungkin itu bisa kita seal, yang di sisi lain tentu saja Iran akan menuntut kompensasinya ada yang bisa dilakukan. Dalam hal ini adalah unfreezing aset. Jadi saya pikir ini, kalau misalnya Amerika tidak ingin mencabut sanksi, ya mungkin unfreezing aset ini yang mungkin bisa dilakukan, bisa ditawarkan oleh karena itu dikuasai oleh Qatar misalnya. Jadi mungkin Qatar nanti bisa menyicil 2 miliar US dollar kah itu yang mau dicairkan dan lain-lain. Karena kayak kelihatannya Iran kalau dalam posisi kali ini, Iran bisa bersikeras bahwa harus ada 2 paket. Jadi ada 1 paket kompensasi, karena ini adalah saya sudah lakukan buka jalurnya, maka tentu akan dia menuntut reward. Salah satu reward yang mungkin dia minta adalah unfreezing aset, Mas. Jadi mungkin 2 itu, jadi yang pertama mungkin ya adalah Selat Hormuz, tapi yang kedua adalah saya pikir adalah terkait reward. Jadi Iran tentu saja akan menuntut adanya reward karena apa? Karena Selat Hormuz kemudian dibuka, Mas Yasir. Kalau menurut Anda, Donald Trump sendiri akan mengambil langkah apa setelah melihat Iran dan juga Oman yang saat ini juga tengah melakukan negosiasi terkait dengan Selat Hormuz? Saya pikir Oman sekalipun dia bernegosiasi dengan Iran itu juga tidak lepas dari dia juga ingin menyampaikan pesan-pesan yang dari Amerika Serikat. Kenapa? Karena Oman dan hubungan Amerika Serikat juga cukup baik gitu. Jadi memang ada banyak pihak yang mencoba untuk menjebatani dan membawa pesan dari Amerika Serikat. Saya pikir negosiasi ini juga tidak lepas gitu ya, tidak 100% jauh dari pengaruh Amerika Serikat. Saya pikir ada pengaruh Amerika Serikat. Walaupun kemudian misalnya nanti posisi peliknya adalah ini kan jedanya kan sampai 60 hari ya, gratisnya nih, ngomong tentang gratis. Apakah kemudian per 17 atau 18 Agustus kemudian ada kena tarif gitu misalnya 5%, 10% gitu, ataupun berapa itu akan mulai dilakukan atau tidak. Nah ini kan juga tentu saja akan menjadi negosiasi yang alot gitu. Ini yang saya pikir akan menjadi menarik nanti untuk kita lihat, apalagi mendekati deadline tanggal 16 Agustus 16 atau 17 Agustus nanti ya. Ini yang masih kita nantikan. Sebenarnya langkah apa ya akhirnya diambil oleh Donald Trump dan juga respon dari Iran terkait dengan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Saudara, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, menyebut penundaan sidang pra-peradilan keempat hari ini disebabkan turut termohon, yakni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kembali tidak hadir.
Roy menepis tudingan jika pihaknya sengaja mengulur-ngulur waktu proses hukumnya sedang berjalan. Roy lalu menyindir sikap pihak-pihak yang tidak hadir dalam persidangan itu. Ia menilai penundaan yang berulang justru menjadi bumerang bagi pihak lawan. Sidang pra-peradilan keempat ini ditunda hingga 14 Agustus nanti. Ini yang kedua kalinya, ya. Ini bukan lagunya Raisa ya, kedua kalinya. Tapi ini yang kedua kalinya, ya, turut termohon tidak hadir pada sidang yang pertama, sehingga membuat sidang ditunda sampai 1 pekan ke depan, tanggal 12 Agustus. Jadi jelas, 14 ya, maaf, saya koreksi, 14 Agustus. Kami tidak menunda-nunda, tapi penundaan ini akibat mereka. Jadi kalau kemarin, ya, gitu, hakim tunggal itu yang memunculkan joker, ya. Nah, jadi hari ini justru saya bilang kemarin harusnya ada Jack yang muncul. Nah, hari ini Jacknya kenapa ditunda-tunda? Jadi bolak-balik saja ini. Nah, ini Jacknya bolak-balik. Siapa Jack itu? Wajahnya perhatikan dengan cermat. Ini Jack, gitu ya, katanya dipanggilnya Jack. Saudara, penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, pegawai Ex-Jampitsus, masih dilakukan Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi kunci yang mengetahui peristiwa kematian tersebut sudah diperiksa. Kompas TV secara eksklusif mewawancarai salah satu supir ambulans yang membawa Sutrimo ke rumah sakit. 4 sosok yang mengantar jenazah Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah usai tak sadarkan diri di klinik kecantikan Morden menjadi saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Polisi sudah memeriksa beberapa pihak yang mengantar Sutrimo sebagai saksi kunci, yakni sopir ambulans dan seorang kerabat yang mengantar Sutrimo ke rumah sakit. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Andini Anissa secara eksklusif mewawancarai sopir ambulans yang pertama kali membawa Sutrimo dari klinik menuju rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring. Halo, selamat pagi dengan Mas Adit, betul? Iya, betul. Mas Adit, saya Tifal dari Kompas TV, Mas Adit. Saya mau konfirmasi soal Mas yang waktu itu bawa jenazah Pak Sutrimo yang di klinik kecantikan Kebayoran Baru, itu betul ya Mas ya? Mas Adit? Iya, betul. Oh, oke. Mas, boleh tahu dong Mas, waktu saat ngangkut bawa jenazahnya sebelum ke rumah sakit, itu kondisi waktu itu gimana ya Mas ya, tanggal 23 itu? Lebih lanjutnya kalau ingin tahu jelasnya ditanyakan saja mas sama yang pihak yang berwajib, karena saya sudah memberi keterangan di sana sih mas, cukup lengkap dan detail. Oh, berarti Mas memang udah diperiksa ya berarti waktu itu sama Polda ya? Sudah. Oke, waktu itu Mas barengan ngantar berapa? Ada 4 orang, katanya 4 orang itu siapa ya Mas ya kalau boleh tahu? Saja mas sama pihak yang berwajib, karena kan saya sudah memberi keterangan lengkap. Tapi memang kalau kondisi waktu itu betul Sutrimo kondisi mulut berbusa, betul ya Mas ya? Mas Adit? Ditutup. Dari informasi yang didapat Kompas TV, salah seorang pengantar Sutrimo sempat menuliskan kronologi kejadian lengkap kematian pegawai Ex-Jampitsus. Keempat pria yang mengantar Sutrimo juga tidak lama berada di rumah sakit karena keluarga tidak meminta proses otopsi. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa juga mencoba menghubungi salah satu kerabat Sutrimo yang membuat kronologi kematian Sutrimo. Kompas TV juga mendapatkan satu data tentang formulir kronologis. Dalam formulir itu diterangkan, Febrio Adianto sebagai penanggung jawab Sutrimo saat ditemukan pertama kali, dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan informasi awal mengeluh sakit. Kemudian Febrio ini mendatangi Sutrimo di titik pertama saat ditemukan di kawasan salah satu lokasi klinik kecantikan kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluh sakit, tapi saat tiba sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan busa pada mulut dan hidung. Saya akan coba konfirmasi kepada Febrio apa yang menjadi perhatiannya saat Sutrimo ditemukan di klinik kecantikan itu sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit ini. Meninggalkan pesan suara. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1 karena nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi.
Sebelumnya, jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia juga sempat mewawancarai pihak Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mengonfirmasi informasi terkait kronologi kejadian lengkap kematian pegawai ex-Jampitsus yang beredar di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut kronologi tersebut ditulis langsung oleh Febrio, kerabat Sutrimo. Karena memang tidak diminta oleh keluarga, maka kami tidak memberikan secara utuh. Jadi kalau secara medis kita sudah klarifikasi, ada namanya luka lebam mayat. Mayat ini sudah mati atau meninggal mungkin sejam atau 2 jam sebelumnya. Kalau tertulis di dalam berita acara jam 6.39 yang ditandatangani oleh Febrio, itu memang sudah ada keluhan oleh si pasien yang dirasakan. Itu apakah pihak rumah sakit yang menulis atau mungkin pihak pengantar yang mengisi sendiri? Jadi pengantarlah yang mengisi langsung. Atas nama Febrio memang tertulis. Tak hanya memeriksa saksi kunci, polisi juga sudah 2 kali melakukan olah TKP di klinik Morden. Sejumlah bukti juga sudah dikumpulkan penyidik saat olah TKP, salah satunya sebuah selimut berwarna hijau. Selimut ini berbeda dengan selimut yang digunakan saat Sutrimo dibawa ke rumah sakit. Kepada Kompas TV, pengacara Febri menolak untuk berkomentar atau menanggapi penyelidikan soal kasus kematian Sutrimo. Tim Liputan, Kompas TV. Tetap bersama kami, Kompas Petang masih akan hadir sesaat lagi.